Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Syakila Gufi dengan NIM 2314201094 dari Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan 10 sistem anatomi fisiologi pada tubuh manusia dengan dosen pembimbing Nurse Imelda R. Kartika MCAP. Yang pertama ada sistem persyarafan. Sistem persyarafan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem ini juga disebut sebagai sistem saraf atau sistem pengatur tubuh. Fungsi sistem saraf untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ tubuh manusia. Fungsi sistem saraf 1. Mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. 2. Mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. 3. Memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. 4. Mengirim informasi ke otak, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Bagian-bagian sistem saraf manusia. 1. Otak atau ensemphalon. Otak merupakan pusat pengendalian utama sistem saraf dan menjadi organ paling kompleks dalam tubuh manusia. 2. Sumsum tulang belakang atau spinal cord. Setelah itu, ada sumsum tulang belakang yang termasuk sistem saraf pusat. Ini merupakan saluran saraf yang menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. 3. Saraf perifer atau peripheral nervous system. Sistem saraf perifer meliputi seluruh saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. 4. Saraf kranial atau cranial nervous. Sistem saraf kranial adalah serangkaian saraf yang langsung berhubungan dengan otak dan mengontrol berbagai fungsi sensorik dan motorik di kepala dan leher. Ada total 12 pasang saraf kranial yang mengatur fungsi-fungsi seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan bicara. 2. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai membawa pesan dan dibawa oleh aliran darah. Fungsi endokrin. Fungsi endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Letak kelenjar endokrin. 1. Hipofisis anterior dan posterior. Anterior terletak di dasar tulang tengkorak. Hormon yang dihasilkan adalah hormon fluosis stimulating hormones. 2. Kelenjar tiroid atau paratiroid. Tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak pada bagian depan leher. 3. Kelenjar pankreas. 4. Kelenjar adrenal medula. Kelenjar medula terletak di dalam tubuh di sisi anterior dan superior. Di adrenal medula menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. 5. Kelenjar adrenal cortex. Kelenjar adrenal cortex letaknya sama dengan kelenjar adrenal medula di area ginjal. 6. Kelenjar ovarium. Ovarium terletak di sebelah kanan dan kiri pinggul wanita. 7. Kelenjar testis. Testis terletak di dalam skrotum atau buah zakar dan berada di bawah. 3. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternal masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula.
dan bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin. Fungsi sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan. Struktur organ reproduksi pada pria adalah 1. Pensi. Pensi adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. 2. Skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantong kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah testis. 3. Testis. Testis adalah sepasang organ pada sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Organ dalam sistem reproduksi wanita. 1. Ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. 2. Tubo Fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba Fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak di ovarium ke rahim. 3. Uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. 3. Vagina. Vagina adalah 4. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir saat berhubungan seksual. Sperma akan disalurkan oleh penis melalui dalam rogam. 4. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal manusia juga dikenal sebagai sistem lokomotor manusia dan sebelumnya sistem aktivitas. Adalah sistem organ yang memberi manusia kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan kerangkanya. Sistem muskuloskeletal memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan pergerakan pada tubuh. Fungsi sistem muskuloskeletal adalah menghubungkan otot ke tulang serta mengontrol gerakan sendi. Yang kelima, sistem respirasi. Sistem pernafasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernafas. Sistem pernafasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Fungsi sistem pernafasan bisa bicara dan membaui sesuatu, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh, melembabkan sesuai kondisi tubuh, melindungi saluran udara dari zat berbahaya. Organ-organ pernafasan manusia. 1. Mulut dan hidung. Pintu masuk keluar udara ke tubuh. 2. Sinus, ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. 3. Tenggorokan, tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. 4. Trakea, bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. 5. Tabung bronkial, tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. 7. Paru-paru organ 9. Bronkiolus, cabang dari bronkial yang mengarah ke alveolus. 10. Kapiler, pembuluh darah di dinding 10. Kapiler, pembuluh darah di dinding alveolus yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. 11. Lobus paru-paru, bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. 12. Pleura, kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. 13. Kilia, rambut kecil yang berguna menyaring debu dan alergi dari saluran pernafasan. 14. Laring, organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. 6. Sistem kardiovaskuler.
Dalam banyak artikel maupun jurnal kesehatan, sering didapati istilah penyakit kardiovaskuler. Banyak mengaitkannya dengan penyakit jantung dan lain sebagainya. Pernyataan ini tentu tidak salah, namun kardiovaskuler tidak hanya mengenai masalah pada jantung. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Contohnya, penyakit kardiovaskuler yang umum serangan jantung, aritmia, gagal jantung, hingga stroke. Fungsi utama sistem adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdeoksinasi kembali ke paru-paru. Bagian-bagian organ jantung. 1. Aorta. Yang pertama ialah aorta atau arteri terbesar pada tubuh manusia. 2. Vena cava superior. Bagian selanjutnya dari organ jantung adalah vena cava superior atau bisa disebut vena cava. 3. Arteri pulmonalis. Bertugas untuk mengangkut darah yang asalnya dari jantung untuk menuju ke paru-paru. 4. Katup aorta. Ventrikel kiri dan aorta dipisah oleh katup yang disebut dengan katup aorta. 5. Atrium atau serambi. Atrium merupakan bentuk jamak arti yang artinya sama dengan serambi. 6. Vena pulmonalis. Bagian lainnya adalah vena pulmonalis. Vena jenis ini membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. 7. Katup tricuspidalis atau katup trisupit terdiri atas 3 daun katup. 8. Katup mitral. Katup mitral merupakan katup yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri. 9. Ventrikel balik merupakan 2 ruang kosong dari keempat ruangan pada bagian organ jantung. 10. Vena cava inferior. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju atrium bagian kanan, jantung. 11. Katup atrioventrikular merupakan katup yang posisinya berada di antara bilik dan serambi. 11. Dinding jantung. Dinding jantung menjadi bagian terluar untuk melapisi jantung dan terdiri atas 3 lapisan. 7. Sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Fungsi utama sistem pencernaan adalah mentransfer nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang kita telan ke dalam lingkungan internal tubuh. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sistem pencernaan melakukan 5 aktivitas dasar yaitu pergerakan, sekresi, pencernaan, absorpsi, dan ekskresi. Organ-organ yang disalurkan pernafasan adalah 1. Mulut, 2. Faring, 3. esofagus, 4. lambung, 5. usus kecil, 6. hati, 7. empedu, 8. pankreas, 9. usus besar. Gangguan pada pencernaan adalah 1. Karis pada gigi. Orang mengenal karis gigi sebagai gigi berlubang. 2. Ulkus atau tukang lambung, mah. 3. Diare. 4. Sembelit. 5. Radang usus buntu. 6. Apendikitis dapat menyebabkan usus buntu bengkak, membusuk, dan pecah. 8. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari 1. Ginjal, 2. ureter, 3. vesikel urinaria atau kandung kemih, 4. uretra. 9. Sistem integumen. Sistem integumen adalah lapisan luar tubuh Anda terdiri dari kulit, kuku, rambut, dan kelenjar serta saraf di kulit Anda. Sistem integumen bertindak sebagai penghalang fisik melindungi tubuh dari bakteri, infeksi, cedera, dan sinar matahari. Sistem integumen berfungsi 1. Memberikan perlindungan fisik terhadap bakteri dan kuman. 2. Menyerap dan membantu menyembuhkan lecet dan luka cedera lainnya. 3. Bantal dan lindungi tubuh Anda dari infeksi.
10. Sistem imun dan hematologis.